Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Alimah Fadila Majid dan teman saya Faiza Fajar Putri akan menyampaikan materi tentang hadis maudhu'. Nah, adapun topik bahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada ta'rifu hadisil maudhu'i, pengertian hadis maudhu'. Yang kedua ada anwa'u hadisil maudhu'i, macam-macam hadis maudhu'. Yang ketiga ada awamilu duhuri hadisil maudhu'i atau faktor munculnya hadis maudhu'. Yang keempat ada khasaisu hadisil maudhu'i atau ciri-ciri khusus hadis maudhu'. Dan yang kelima ada hukmu riwayatihi wa amalu bihi, atau kita akan bahas tentang hukum riwayat hadis maudhu' dan juga hukum mengamalkannya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ta'rifu hadisil maudhu'i. Nah, pengertian hadis maudhu'. Secara bahasa, al-maudhu' huwa, maudhu' itu dari kata al-wada'u fil lughah hattu syai'in wa wada'uhu. Artinya meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Wasummiya bidzalika liinhitati rutbatihi, atau dikatakan seperti ini, diletakkan satu di atas suatu untuk merendahkannya atau menurunkannya. Secara istilah, hadisul maudhu' huwa hadisul makdubi alladhi nusiba kadzban wa ikhtilaqan ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li asbabi ma'dudah. Da'tu maradhan nufusi illal wada'i fil hadisi. Nah, artinya hadis maudhu' itu hadis yang berasal dari dusta, ya, kedustaan seseorang perawi, alladzi nusibah, yang dinisbatkan kedustaan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebabnya itu bermacam-macam, dan di antara hasil atau pengaruh kedustaannya ini membuat hati manusia sakit atau membuat kemudaratan bagi manusia lain atas riwayat hadis tersebut. Adapun menurut beberapa imam seperti Imam Nawawi, hadis maudhu' huwa mukhtalafu maudhu'u wa syarrud dha'ifi wa yahrumu riwayatuhu ma'al ilmi bihi fi ayyi ma'nan kana illa mubayyanan. Artinya, hadis maudhu' itu adalah hadis yang direkayasa atau dibuat-buat dan hadis dhaif yang paling buruk. Meriwayatkannya adalah haram ketika mengetahui kepalsuannya untuk keperluan apapun itu kecuali disertai dengan penjelasan. Jadi hadis maudhu' itu hadis yang dhaif paling buruk tingkatannya. Nah, adapun menurut sebagian ulama hadis lain, hadisul maudhu' huwa ma nusiba ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam ikhtilaqan wa kadzban mimma lam yu'alliquhu aw yaf'aluhu aw yurakkihu. Hadis yang dicipta serta dibuat oleh seorang pendusta yang ciptaan itu dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara palsu dan dusta, baik hal itu disengaja maupun tidak. Itu takrif tentang hadis maudhu'. Nah, kita lihat mana sih yang akan kita bahas. Jadi, pembagian hadis berdasarkan kekuatan dan kelemahannya, seperti yang kita sudah bahas dan kita pelajari bersama, ada makbul dan juga mardud. Makbul itu terbagi menjadi salim dan juga hasan, sahih dan juga hasan ya. Dan yang mardud itu ada dhaif dan juga mardud. Nah, bedanya apa sih? Kita bersama review ya. Kalau dhaif ini kan
dia hadis yang lemah. Singkatnya dia lemah tuh karena tanpa disengaja, rawinya lemah atau sanadnya lemah. Kalau maudhu ini dia disengaja, dia mengada-ngada hadis tersebut gitu. Dia mengada-ngada hadis tersebut. Nah, kita akan mempelajari hadis maudhu ini gitu. Dan nanti jenis-jenisnya ini ada mardud itu karena kecatatan pada sanad, catat pada rawi gitu ya. Kecatatan pada sanad itu ada yang dohir, ada yang tersembunyi, ada yang adalah dan ada yang ketelitiannya. Nanti akan disampaikan oleh teman saya, Faizah Fajar Putri, silahkan. Baik, apa suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan macam-macam hadis maudhu. Apa sih itu macam-macam? Itu ada perkataan berasal dari pemalsu yang disandarkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, perkataan itu berasal dari ahli hikmah, orang zuhud, atau Israiliyat, dan pemalsu yang menjadikannya hadis. Dan kemudian macam hadis maudhu yang ketiga ini adalah perkataan yang tidak diinginkan rawinya, melainkan dia hanya keliru. Jadi keliru dalam membuat hadisnya oleh perawi itu. Baik, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah sebab kemunculan hadis maudhu. Apa sih sebab kemunculan kok bisa ada hadis maudhu itu? Kok bisa muncul hadis yang sangat dikatakan buruk itu? Nah, kemunculan hadis-hadis palsu itu berawal dari terjadinya fitnah di dalam Islam. Dimulai dengan terbunuhnya para khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dilanjutkan dengan perseteruan yang semakin memuncak antara kelompok Asub Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Sehingga terpecahlah Islam menjadi beberapa golongan, yang mana sebagian kaum muslimin yang berselisih ini ingin menguatkan kelompok dari golongan mereka masing-masing dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya dikarenakan mereka tidak menemukan teks yang tegas mengukuhkan pendapatnya masing-masing, karena banyaknya pakar Al-Quran dan Al-Hadis pada saat itu, akhirnya sebagian di antara mereka membuat hadis-hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendukung golongan masing-masing. Jadi seperti itu sebab kemunculannya. Nah, slide selanjutnya. Nah, berdasarkan data sejarah, pemalsuan hadis tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang non-Muslim. Ada beberapa motif yang mendorong mereka membuat hadis palsu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pertentangan politik. Pertentangan politik ini terjadi karena adanya perpecahan antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. Dan mereka itu saling membela golongan yang mereka ikuti, serta mencela golongan yang lainnya. Sehingga muncullah pertentangan politik ini. Seperti yang terjadi pada polemik pertentangan kelompok Ta'assub Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, sehingga terbentuk golongan Syiah, Khawarij, dan lain-lain yang berujung pada pembuatan hadis palsu sebagai upaya untuk memperkuat golongannya masing-masing. Nah, yang kedua itu ada usaha kaum zindik. Apa sih kaum zindik itu? Nah, kaum zindik adalah golongan yang benci Islam, baik secara agama ataupun sebagai dasar pemerintah. Mereka merasa tidak mungkin dapat melampiaskan kebencian melalui konfrontasi dan pemalsuan Al-Quran, sehingga menggunakan cara yang paling tepat dan yaitu melakukan pemalsuan hadis. Nah, seperti kayak orang munafik gitu loh. Diam-diam menyusup untuk menjelek-jelekan agama Islam. Nah, salah satu di antara mereka adalah siapa sih itu? Muhammad bin Said al-Syami. Itu adalah termasuk dari kaum zindik itu ya, yang membenci Islam. Yang dihukum mati dan disalib karena kezindikannya.
Ia meriwayatkan hadis dari Humaid, dari Anas secara marfu. Nah, yang ketiga itu sikap ta'assub terhadap bangsa, suku bahasa, negeri, dan pimpinan. Salah satu tujuan pembuatan hadis palsu adalah adanya sifat ego dan fanatik, buta, serta ingin menonjolkan seseorang, bangsa, kelompok, dan sebagainya. Itu disebabkan karena kebencian, bahkan balas dendam semata. Sebagai contoh, menurut keterangan Al-Khalili, salah seorang penghafal hadis bahwa kaum Rafidhah telah membuat hadis palsu mengenai keutamaan Ali bin Abi Thalib dan Ahlu Al-Bait sejumlah 300.000 hadis. Nah, itu merupakan pemalsuan hadis yang ada. Nah, ini masih ada banyak ya. Yang keempat adalah mempengaruhi kaum awam dengan kisah dan nasihat. Kelompok yang melakukan pemalsuan hadis ini bertujuan untuk memperoleh simpati dari pendengarnya sehingga mereka kagum melihat kemampuannya. Jadi pada intinya mereka itu membuat hadis yang disampaikan kepada yang lainnya terlalu berlebih-lebihan dengan tujuan ingin mendapat sanjungan. Kemudian yang kelima adalah perbedaan pendapat masalah akidah dan ilmu fikih. Ini berasal dari perselisihan pendapat dalam hal akidah dan ilmu fikih para pengikut madhab. Mereka melakukan pemalsuan hadis karena didorong sifat fanatik dan ingin menguatkan madhabnya masing-masing. Misalnya, hadis palsu yang isinya tentang keutamaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang artinya adalah Ali merupakan sebaik-baik manusia. Barang siapa yang meragukannya, maka ia telah kafir. Itu adalah salah satu contoh hadis yang melebih-lebihkan. Yang kemudian yang keenam adalah membangkitkan gairah beribadah tanpa mengerti apa yang dilakukan. Sebagai seorang solih, sebagian orang solih, ahli zuhud dan para ulama akan tetapi kurang didukung dengan ilmu yang mapan. Ketika melihat banyak orang yang malas dalam beribadah, mereka pun membuat hadis palsu dengan asumsi bahwa usahanya itu merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjunjung tinggi agamanya melalui amalan yang mereka ciptakan. Padahal hal ini jelas menunjukkan akan kebodohan mereka gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tidak butuh kepada orang lain untuk menyempurnakan dan memperbagus syariatnya. Nah, yang terakhir nih, pendapat yang membolehkan seseorang untuk membuat hadis demi kebaikan. Sebagian kaum muslimin ada yang membolehkan berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan semangat kepada umat dalam beribadah. Padahal para ulama telah bersepakat atas haramnya berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun sebab dan alasannya. Nah, itu adalah sejumlah data sejarah tentang pemalsuan hadis yang dilakukan orang-orang yang selain Islam atau non-Islam. Kemudian slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri khusus hadis maudhu. Apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu terbagi menjadi dua, yaitu dari segi sanad dan dari segi matan. Yang pertama adalah dari segi sanad atau para perawi hadis. Yaitu dibagi lagi menjadi salah satu perawinya adalah seorang pendusta dan hadis itu hanya diriwayatkan oleh dia serta tidak ada satupun perawi yang thiqoh. Apa sih thiqoh itu? Artinya adalah terpercaya yang juga meriwayatkannya sehingga riwayatnya dihukumi palsu. Kemudian ciri yang kedua dari segi sanad adalah pengakuan dari pemalsu hadis seperti pengakuan Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam bahwa ia telah memalsukan hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, fakta-fakta yang disamakan dengan pengakuan pemalsuan hadis. Dan yang keempat adalah dorongan emosi pribadi perawi yang mencurigakan serta ta'assub terhadap suatu golongan. Nah, itu termasuk dari ciri-ciri dari segi sanad hadis maudhu.
ciri-ciri hadis maudhu dari segi sanad. Nah, kemudian slide selanjutnya. Nah, ini adalah ciri-ciri hadis maudhu dari segi matan atau isi hadis. Maaf, suaranya terputus. Bertentangan dengan fakta yang dapat diindera manusia. Kemudian yang ketiga adalah bertentangan dengan nas Al-Quran, as-sunnah, atau ijma' yang pasti dan hadis tersebut tidak mungkin dibawa pada makna yang benar. Kemudian yang keempat adalah menyebutkan pahala yang terlalu besar untuk amal yang terlalu ringan atau ancaman yang terlalu besar untuk sebuah dosa yang kecil. Nah, itu termasuk matan ciri-ciri hadis maudhu dari segi matan. Dan yang terakhir ini bertentangan dengan fakta sejarah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu merupakan ciri-ciri hadis maudhu dari segi matan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya lagi, yaitu Fadilah. Silakan. Baik, suara saya terdengar ya? Terdengar jelas ya? Iya, jelas. Oke. Di sini kami akan mencuplikan beberapa ciri khusus berdasarkan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menyebutkan yang dalam kitabnya Al-Manar Al-Munif, yaitu ada 19 ciri khusus dari hadis maudhu. Dan diantaranya adalah ya seperti yang tadi dijelaskan ya, bertentangan dengan ayat suci Al-Quran ya, seperti hadis palsu umur dunia 7.000 tahun dan kita berada di tahun ke-7.000. Nah, ini maudhu ya, ini palsu karena bertentangan dengan ayat Al-Quran yang menjelaskan hanya Allah Ta'ala yang mengetahui tentang waktu kejadian hari kiamat. Jadi nggak mungkin hadis ini tertolak pastinya. Yang kedua, bertentangan dengan hadis sahih. Seperti contohnya hadis palsu yang menjelaskan tentang bahwa nama Muhammad atau nama Ahmad tidak akan masuk neraka. Ya, tidak mungkin sekali ya, sudah bisa dinalar. Itu mustahil karena jelas hal ini bertentangan dengan hadis Nabi, yaitu yang intinya seseorang itu masuk neraka atau surga itu bukan karena nama, tapi karena amal solihnya, ya kan? Nah, yang ketiga, Ibnu Jauzi juga mengatakan bahwa memiliki makna yang terlalu berlebihan tadi ya, seperti yang disampaikan teman kami Faizah. Di antara contohnya itu juga seperti hadis yang menjelaskan tentang Allah menciptakan seekor burung memiliki 7.000 lisan. Setiap lisan berbicara dalam 70.000 bahasa. Ini terlalu berlebihan dan ini dhaif. Kemudian yang keempat, bertentangan dengan realita. Contohnya, nah ini pernah kami baca ya, terong menyembuhkan segala penyakit. Jadi sedikit cerita, ini kurang lebih hadisnya seperti ini, badinjan dawaun likul lida. Terong itu menyembuhkan segala cerita. Lah, hadis yang sahihnya sebenarnya itu tentang habatus sauda. Jadi hadis yang aslinya seperti ini, inna hadhihi habatus sauda dawaun min kulida. Tapi seorang penjual terong itu memberi atau menciptakan hadis palsu agar terongnya itu laku. Nah, jadilah hadis palsu dawa badinjan atau terong dawaun likulida, penyembuh segala penyakit. Nah, itu karena oknum ya tadi ya. Karena nafsunya seseorang. Jadi dia memalsukan hadis yang mana hadis palsu itu membuat hati manusia lain atau umat lain itu sakit atau itu intinya sangat memudaratkan umat. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, maknanya tidak pantas dan hanya menjadi bahan ejekan seperti hadis palsu seperti ini. Yang artinya intinya seandainya beras itu adalah seorang laki-laki,
maka dia adalah seorang yang lembut. Tidak ada yang memakannya kecuali menjadi kenyang. Ini sebuah apa ya? Ya seperti itu. Intinya tuh bahan ejekan, masa laki-laki itu dibandingkan dengan beras dan lain sebagainya seperti itu ya. Kemudian yang 6, menyerupai resep dokter. Seperti hadis palsu, al-harisah, makanan menguatkan punggung. Seperti itu intinya. Kemudian yang kelima ada hukum hadis dan hukum mengamalkannya ya. Hukmu riwayatihi wa amalu bihi ittafaqa ulama hadisu ala hurumati riwayatil hadis. Intinya sepakat jumhur ulama itu mengharamkan meriwayatkan hadis maudhu liman alima bihalati ala ayyi ma'nan kana. Padahal dia itu udah tahu kalau hadis ini tuh palsu. Illa mangkana yuridu ayyubayyina dha'fuhu. Kecuali kalau dia itu mau menerangkan atau menjelaskan tentang kedoifan atau kepalsuan hadis tersebut gitu. Jadi dia itu boleh seseorang itu boleh meriwayatkan hadis kecuali kalau dia itu fungsinya atau tujuan dia itu untuk menjelaskan hadis itu palsu seperti itu. Liqaulihi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi, man haddatsa anni bi hadisin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibina. Nabi berkata, intinya barang siapa yang berucap tentangku sesuatu hadis yang mana dia itu adalah berbohong, maka dia adalah salah satu dari orang-orang yang berdusta. Wa huwa syarrun anwa'ul hadisid dhaifah. Dan hadis palsu ini, hadis maudhu itu adalah paling jelek, cabang hadis dhaif yang paling jelek. Jadi paling bawah, derajatnya paling bawah sendiri. Wa ba'dul ulama ja'alahu qisman wahidah. Jadi dan jumhur ulama itu menjadikan hadis maudhu itu satu bagian, satu kisim saja, yaitu hadisnya itu adalah haram amalu biha. Hadisnya itu haram untuk diamalkan. Itu tidak ada cabangnya, berarti semuanya itu haram. Walaupun hadis itu artinya bagus dan lain sebagainya, ada banyak kiasan, tapi ketika dia itu diteliti dan hasilnya itu adalah maudhu, maka dia tuh yuharramu amalu biha, atau haram untuk mengamalkan hadis tersebut. Lima fiha man ibtada'i fid dini. Apalagi kalau tentang agama itu bisa menjadikan hal-hal baru ya. Hal-hal baru bid'ah dalam hal agama. Wa in kana al-amalu bihi fi umuri dunyawiyah, atau amal-amal dalam urusan dunia juga sama saja. Seperti itu ya. Wa dzakarul imam ya, dan ini ala annahu hadisun fahuwa muharramun aidan. Jadi kalau misalnya urusan agama juga urusan dunia itu adalah haram untuk mengamalkannya. Wa dzakarul imam Muslim rahimahullahu fi muqaddimah anna riwayatil fasik. Jadi intinya kata Imam Muslim rahimahullah disebutkan dalam peringatannya bahwa orang yang tidak valid ya, atau orang fasik dan orang sikoh itu, dia itu ketika meriwayatkan hadis ghairu makbul, tidak diterima gitu ya. Jadi orang yang meriwayatkan hadis maudhu itu orang yang fasik dan jelas sekali dia itu sakit nggak ada sikohnya gitu loh, udah nggak terpercaya lagi, maka orang itu hadisnya riwayatnya itu ghairu makbul, tidak diterima gitu ya. Dan dia Imam Muslim itu mengutip perkataan atau ayat dari Al-Qur'an, yaitu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi tadi ya, orang fasik yang sudah jelas sikohnya itu tidak ada
dan beberapa karakter-karakter yang wajib dimiliki oleh perawi itu sudah tidak ada atau dia fasik, maka apa yang harus kita lakukan yaitu fatabayyanu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi kita harus meneliti, menelaah dahulu gitu. Jadi kesimpulannya semua hadis yang kita dapatkan itu tidak serta-merta kita amalkan atau kita terima mentah-mentah. Jadi kita harus menelitinya. Begitu. Itu tentang hukum riwayah dan amal lebih. Jadi intinya semuanya haram mengamalkannya baik dari kegiatan atau segi amal di dalam agama atau amal di dalam duniawi. Dan juga meriwayatkan juga haram kecuali kalau kita ingin menjelaskan tentang kelemahnya. Mungkin itu dari kami. Jika ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali.